Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, di video kita kali ini, kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara menentukan nilai stasioner dan titik stasioner. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, diberikan fungsi f(x) sama dengan 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 20. Nah, dari fungsi f(x) yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan nilai stasioner dan titik stasionernya. Bagaimana caranya? Perhatikan, ini mudah sekali. Perhatikan saja langkah demi langkahnya. Langkah pertama, kita cari terlebih dahulu turunan dari fungsi f(x) ini. Turunan dari fungsi f(x) yaitu f aksen x. Apa bentuk turunan dari 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 20? Bentuk turunannya yaitu 4x dikurang 12. Ini merupakan turunan dari fungsi f(x) yang di depan ini. Nah, setelah kita memperoleh bentuk turunannya, baru yang bagian A, kita akan mencari nilai stasionernya. Perlu diingat, syarat suatu fungsi memiliki nilai stasioner, yaitu syaratnya f aksen x sama dengan 0. Untuk f aksen x tadi sudah kita cari, kita peroleh hasilnya yaitu 4x dikurang 12. Nah, syarat di sini dia harus sama dengan 0. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai x-nya. Oke, perhatikan caranya. 4x sama dengan negatif 12 pindah ruas jadi positif 12. Dan nilai x sama dengan 12 yang di sini dibagi dengan 4 yang di sini. Sama dengan 12 dibagi 4, kita peroleh hasilnya positif 3. Nah, dari x sama dengan 3, baru kita bisa menentukan atau mendapatkan nilai stasionernya. Caranya, tinggal kita masukkan saja atau substitusikan saja nilai x sama dengan 3 tadi yang kita peroleh ke bentuk fungsi f(x) tadi. Ganti semua yang ada parabel x-nya di sini, ganti dengan angka 3. Maka sekarang jadinya perhatikan f(x), berarti jadinya itu f3 sama dengan 2x kuadrat, ganti x-nya dengan 3, berarti 2 kali 3 kuadrat, lalu dikurang 12x, maka ingat sekali lagi ganti x-nya dengan 3, jadinya sekarang itu dikurang 12 kali 3, terakhir ditambah 20, sama dengan 3 kuadrat hasilnya 3 kuadrat 9, dikali 2 hasilnya 18, lalu dikurang 12 kali 3 hasilnya 36, terakhir ditambah 20. Sama dengan 18 dikurang 36, lalu ditambah 20. Kita peroleh hasilnya positif 2. Jadi, kita perolehlah nilai stasionernya itu adalah, perhatikan, hasilnya tadi yaitu 2. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan nilai stasionernya. Lanjut ke soal bagian B yaitu titik stasioner. Ini lebih mudah lagi. Perhatikan, x-nya di sini 3 dan nilai y-nya di sini yaitu 2. Maka titik stasionernya yaitu 3,2. 3 yang di sini dan 2 hasilnya di sini. Oke, 3,2. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Perhatikan langkah demi langkahnya. Diberikan soal bentuk fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 9x ditambah 12. Nah, dari fungsi f(x) yang diberikan ini, kita diminta untuk menentukan nilai beserta titik stasionernya. Nah, bagaimana caranya? Ini mudah sekali. Sama halnya dengan contoh soal yang nomor 1 tadi. Langkah pertama, cari bentuk turunan dari fungsi f(x) ini, yaitu f aksen x.
Apa bentuk turunan dari X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat dikurang 9X ditambah 12? Nah, bentuk turunannya dari bentuk fungsi f(x) ini yaitu, perhatikan, 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Nah, inilah dia bentuk turunan pertama dari fungsi f(x) yang di depan ini. Nah, setelah kita memperoleh bentuk turunannya, barulah kita akan mencari bagian A, yaitu tentang nilai stasioner. Ingat sekali lagi, suatu fungsi dia memiliki nilai stasioner punya syarat, di mana syaratnya yaitu f aksen x dia sama dengan 0. F aksen x sudah kita cari tadi, yaitu hasilnya 3x kuadrat dikurang 6x dikurang 9. Nah, syaratnya di sini dia sama dengan 0. Lanjut, nah kalau sudah seperti ini, maka kita akan mencari nilai X-nya lagi. Kalau kita lihat biar mudah di sini, ada angka-angka yang bisa disederhanakan. Perhatikan, di sini 3, sini negatif 6, sini negatif 9. Biar mudah karena dia sama dengan 0, semua angka yang ada di atas ini semuanya kita bagi 3. Ya kan? 3x kuadrat dibagi 3 hasilnya x kuadrat, lalu dikurang 6x dibagi 3 hasilnya 2x, lalu dikurang lagi 9 dibagi 3 hasilnya 3. Terakhir dia sama dengan 0. Nah, baru sampai di sini kita akan mencari nilai X-nya. Terserah, kalian boleh pilih mau pakai cara pemfaktoran boleh, pakai teorema ABC juga boleh, atau cara yang lainnya, terserah. Yang jelas intinya kita akan mencari nilai X-nya di sini berapa. Oke, kali ini kita akan memakai cara pemfaktoran. Caranya, perhatikan caranya. Terlebih dahulu kita buat tanda kurung seperti ini. Lalu dia sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya, carilah dua buah angka. Dua buah angka, kalau dikalikan hasilnya negatif 3, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, angka berapa itu? Yaitu angkanya adalah positif 1 dan negatif 3. Dimana kalau positif 1 dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Namun kalau dijumlahkan, positif 1 dijumlahkan dengan negatif 3 hasilnya negatif 2. Ingat, cari dua angka dikalikan hasil yang di belakang negatif 3. Kalau dijumlahkan hasilnya yang di tengah sini negatif 2. Yaitu tepatnya angkanya adalah positif 1 dan negatif 3. Lanjut, perhatikan lagi. X tambah 1 sama dengan 0, X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 1 pindah ruas jadi negatif 1. X yang di sini negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Lanjut. Nah, untuk yang X sama dengan negatif 1 terlebih dahulu. Tinggal kita substitusikan saja atau kita ganti semua parabel X yang ada di fungsi f(x) ini. Pertama ganti dengan angka negatif 1. Oke, maka f(x) di sini jadinya f negatif 1 sama dengan, ingat ganti X-nya dengan negatif 1. X pangkat 3 itu artinya negatif 3 pangkat 3. Lalu dikurang 3X kuadrat. Jadinya itu 3 kali negatif 1 kuadrat. Lalu dikurang 9 kali X, itu artinya 9 kali negatif 1. Terakhir ditambah 12. Sama dengan negatif 1 pangkat 3 hasilnya negatif 1. Lalu negatif 1 dikuadratkan hasilnya positif 1. Lalu dikali negatif 3 hasilnya negatif 3. Negatif 9 dikali negatif 1 hasilnya positif 9. Terakhir ditambah 12. Nah, negatif 1 dikurang 3 ditambah 9 ditambah 12, kita peroleh hasilnya yaitu 17. Ini untuk nilai X sama dengan negatif 1. Lanjut untuk nilai X yang kedua, yaitu X sama dengan 3. Sama hanya dengan bagian atas tadi. Sekarang kita ganti semua parabel X yang ada di sini ganti dengan angka 3. Maka f(x) di sini jadinya sekarang itu f3. Sama dengan X ganti dengan 3. Berarti kalau X pangkat 3 itu artinya 3 pangkat 3. Lalu dikurang 3X kuadrat. Ingat sekali lagi X ganti dengan angka 3. Maka jadinya sekarang itu 3 dikali 3 pangkat 2.
lalu dikurang 9X, itu artinya 9 kali 3, terakhir ditambah 12. Sama dengan 3 pangkat 3 hasilnya 27, lalu 3 kuadrat dikali negatif 3 hasilnya negatif 27, negatif 9 kali 3 hasilnya negatif 27, terakhir ditambah 12. Sama dengan 27 dikurang 27 habis, lalu negatif 27 ditambah 12 kita peroleh hasilnya negatif 15. Jadi untuk nilai stasionernya itu adalah, perhatikan nilai yang kita peroleh ada dua tadi, yaitu positif 17 dan negatif 15. Nah, inilah dia nilai stasioner untuk soal kita bagian kedua. Terakhir, kita akan mencari titik stasioner lagi. Ini lebih mudah lagi. Perhatikan, yang pertama, X-nya negatif 1, Y-nya positif 17, maka titik stasioner yang pertama yaitu negatif 1, positif 17. Dan titik stasioner yang kedua yaitu X-nya 3 dan Y-nya negatif 15. Di sini kita peroleh titiknya 3, negatif 15. 3 yang di sini, negatif 15 yang bagian sini. Oke? Seperti inilah cara untuk menentukan nilai stasioner dan titik stasioner suatu fungsi. Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.